dipesankan dengan kuat dalam Al-Quran agar kita mampu banyak berintrospeksi diri, mengoreksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat yang biasa dilakukan. Perbuatan tidak tepat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Saya sering ilustrasikan, bila ada gelas menampung air digunakan untuk minum, maka gayung digunakan menampung air untuk mandi. Jadi kalau ada orang minum pakai gayung dan mandi pakai gelas, maka perbuatannya disebut zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Zulmun jamaknya zulumat. Kalau orang ingin keluar dari perbuatan zulmun, zulumat, dia mesti mendapatkan petunjuk yang terang. Salah tempat itu gelap. Karena itu orang yang berbuat salah seringkali gelap. Baik gelap pandangannya, gelap hatinya, gelap keadaannya. Sehingga ia butuh cahaya untuk membimbing kembali pada kebaikan. Cahaya yang menerangi kita dari hal-hal yang gelap disebut nur namanya. Karena itu Allah ketika memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan, salah tempat, lisan tempatnya untuk bicara yang baik. Karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 misalnya. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela, karena itu tak baik. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip, karena itu tak baik. Karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisan yang akan dihisab itu supaya ringan hisabnya untuk bertutur yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Nah, kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Seharusnya pilihan cuma dua. Tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya sehingga lisan merasa gelap. Harusnya berkata baik, berkata yang tidak baik. Harusnya mencinta, kemudian mencela. Ya, harusnya lembut, kemudian kasar. Nah, itu bukan pada tempatnya sehingga lisan gelap untuk mencari kosakata yang baik. Di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik, maka lisannya gelap untuk menemukan kosakata yang baik. Sehingga untuk bicara yang baik itu aneh. Makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik. Jadi kalau ada orang preman kumpul, terus yang satu bicara assalamualaikum akhi, heboh tuh satu preman. Karena aneh, asing. Sama persis mata ketika digunakan melihat pada yang baik, lalu salah tempat melihat yang tak baik, itu begitu digunakan melihat yang baik lagi gelap, nggak bisa. Jadi melihat masjid nggak ada getaran, melihat orang mengaji tidak ada sentuhan, melihat perempuan berjilbab jadi anti, melihat laki-laki pakai gamis seperti melihat teroris misalnya. Nah, ini menunjukkan pandangannya gelap. Karena selalu digunakan melihat hal-hal yang kurang baik. Ketika gelap ini ingin mendapatkan bimbingan kembali pada jalan yang baik, maka dia membutuhkan cahaya disebut dengan nur. Dan tidak ada dalam acuan kehidupan kita satu hal bimbingan untuk mendapatkan nur kecuali sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan menyebut dirinya dengan sumber nur. Allahu nurus samawati wal. Ketika Anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna, mendampingi, memerhatikan, menyayangi, maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali namanya. Karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya karena orang tua memerhatikan, menyayangi, mendampingi walaupun sifatnya terbatas. Guru kenapa disebut dengan wali? Wali murid. Karena guru peduli dengan siswanya. Karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya. Cuman datang sekedar mengajar, formalitas datang ke sekolah, mengajar dan pulang, tak peduli dengan keadaan anaknya. Dia tak layak disebut dengan wali.
Jika Anda ingin mendapatkan wali yang sejati, mengembalikan pada cahaya, maka sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyampaikan langsung dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Anda kalau butuh bimbingan, kembalikan kepada Allah. Ingin butuh petunjuk, kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan lisan supaya bertutur yang baik. Bagaimana mengembalikan mata supaya memandang yang baik. Sehingga muncul nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita yang membimbing tubuh untuk beraktivitas pada hal-hal yang baik. Maka kembalikan kepada Allah. Nah, sumber untuk mendapatkan semua petunjuk Allah itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Disampaikan kepada umat untuk mendidik keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ibadah kita dengan Allah ini bukan seperti pekerja dengan bosnya. Sehingga secara akal hukum pemikiran akidah, kalau Allah memasukkan hambanya ke neraka, biarpun dia amal baik, tidak dikatakan zalim kok. Tidak dikatakan zalim. Kalau Allah sebab zalim itu begini kok idahnya. Jika ada orang yang bekerja dengan kita, coba, orang kerja dengan kita, sudah ada perjanjian, kalau kamu bekerja sehari saya gaji 50.000 sehari, lalu dia berkata sepakat, iya saya siap, lalu bekerja dia sini, maka karena dia telah bekerja dan sudah ada kesepakatan antara saya dengan dia, maka saya wajib ngasih 50.000 per hari. Di saat saya tidak memberi 50.000, saya zalim karena saya keluar dari kesepakatan saya. Baik. Tapi di sana ada, saya hanya berikatan kerja dengan 2 orang. 2 orang. Tiba-tiba ada orang yang ketiga atau keempat tiba-tiba ikut kerja di situ. Datang ke kantor saya. Buya, saya minta, "Loh, siapa kamu?" "Saya juga kerja di sini." "Lah, memang ada ikatan, ada janji. Mana ada hitam di atas putih? Kalau ini 2 memang ada kesempatan nih. Janji kesempatan kerja dengan saya ini." "Loh, kamu?" "Saya tidak ada kesepakatan." "Ya tidak bisa dong saya gaji, wong kamu tiba-tiba kerja tanpa sepengetahuan saya kok. Tanpa kesepakatan dengan saya. Saya tidak bisa ngasih gaji dong. Apakah saya setelah itu diangkat ke mahkamah saya dolim karena telah tidak menggaji seseorang?" Ya tidak dong, udah ada kesepakatan dengan dia kok. Jadi dolim itu adalah sesuatu yang memang sudah kita sepakati, kemudian saya ingkar, baru itu dikatakan dolim. Tapi kalau orang itu tidak ada kesepakatan, bagaimana dikatakan? Nanti kalau tanpa kesepakatan dibuat dolim, gampang saja orang tiba-tiba masuk perusahaan kerja lalu minta duit. Wah, ini bahaya. Nuntut ke mahkamah. Kenapa? Saya sudah kerja di sini. Semua orang aku kerja. Bos harus membayar. Ya nggak bisa dong. Bos tidak dikatakan dolim karena apa? Tidak ada kesepakatan. Maka kalau saya melanggar kesepakatan, baru saya dolim. Sekarang tanyakan kepada dirimu, antara dirimu dengan Allah, kapan ada kesepakatan dan janji kita dengan Allah bahwasanya kalau kamu bekerja aku beri begini? Nggak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan antara kita dengan Allah. Kalau ada kesepakatan, ya tidak ada kesepakatan. Hanya sepihak dari Allah mengatakan, kalau kau berbuat begini maka aku akan beri begini, kalau kau berbuat begini akan aku begini. Nggak ada kesepakatan. Maka dolim ini harus tahu kita makna kedoliman, supaya tidak menisbatkan pekerjaan dolim kepada Allah. Allah tidak akan berbuat dolim. Makanya kalau Allah menyakiti anak kecil pun tidak dikatakan dolim. Ya Allah, anak kecil sakit, Allah dolim, dia tidak punya dosa. Waktu Allah menciptakan anak kecil nggak ada janjian, hei anak kecil, aku ada perjanjian denganmu bahwasanya kamu tidak akan aku sakiti. Nggak ada janji itu. Allah suka-suka menciptakan.
Baik, ini harus difahami. Tidak ada perjanjian kita dengan Allah. Maka jangan salah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati mengagungkan Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan wajib bagi Allah melakukan ini dan itu. Tapi ingat, kalaupun Allah harus melakukan, bukan atas dasar itu kewajiban. Karena berdasarkan kembali kepada sifat Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bukan karena Allah wajib melakukannya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kau berbuat begini, Allah akan kasih. Tapi ingat, bukan berarti Allah mewajibkan dirinya untuk memberi. Tidak. Tapi masuk wilayah bab sifat agung Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Anda berbuat baik, Anda melakukan kebaikan, tulus karena Allah, Allah akan memberi. Tapi bukan kewajiban bagi Allah memberi kepada Anda pahala. Tapi itu berdasarkan kepada sifat mulia Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar.